A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil izzati walirrasuli walil mu'minin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal ahya'i wal amwat. Pendengar yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan manfaat langsung dari zat Allah Ta'ala hanya dengan menjalankan perintah-perintahnya, mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang demikian itu diperoleh dengan jalan menuntut ilmu ilahi, yaitu mengamalkan perintah Allah dalam setiap keadaan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dari hambanya. Dalam Al-Quran 151 Al-Baqarah, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu dengan menetapkan arah kiblatmu, kami telah mengutus seorang Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Kemudian surat An-Nisa 113, dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmat kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Taha 20 ayat 114. Katakanlah, hai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. An-Naml ayat 15. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang dapat memahaminya kecuali orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut 43. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Al-Fatir 28. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? As-Zumar 9. Hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberimu kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadalah 11. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Al-Baqarah 42. Mengapa kamu menyuruh orang lain agar mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajiban kamu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka hendaklah kamu berpikir. Al-Baqarah ayat 44.
Syuaib berkata kepada kaumnya, aku tidak ingin menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang terhadapmu. Hud 8:8. Dan dari Musa radhiyallahu dan dari Abu Musa radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus aku untuk menyampaikan adalah seperti hujan lebat jatuh ke bumi. Sebagian dari hujan itu ada yang menyerap air, menumbuh suburkan tanaman dan rumput-rumput yang banyak. Ada pula tanah yang keras tidak dapat menyerap air sehingga tergenang, maka dengannya lah Allah memberi manfaat kepada manusia. Mereka dapat minum darinya dan memberi minum binatang ternak dan sebagainya, dan untuk bercocok tanam. Dan ada pula hujan yang jatuh ke bagian lain, yaitu di atas tanah berlapis batu yang tidak menampung air dan tidak pula menumbuhkan rumput. Begitulah perumpamaan orang-orang yang belajar agama menuntut ilmu, yang mau memanfaatkan apa yang aku suruh Allah menyampaikan, yaitu ia mempelajari dan mengajarkannya. Dan begitu pula perumpamaan orang yang tidak mau memikirkan dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku utus untuk menyampaikannya. Hadis riwayat Bukhari, bab keutamaan orang alim dan mengajarkan ilmu. Maksud perumpamaan yang disebut dalam hadis ini bahwasanya tanah itu terbagi menjadi 3 jenis. Begitu pula manusia. Jenis pertama yaitu tanah yang bisa memanfaatkan air, maka ia menjadi hidup subur dengan sebab air itu yang dahulunya mati, lalu ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang kering dan basah sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang ternak. Seperti inilah perumpamaan jenis manusia yang pertama. Telah sampai kepadanya petunjuk dan ilmu pengetahuan, lalu ia memeliharanya dan hatinya menjadi hidup. Lalu ia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya pada orang lain sehingga bermanfaat bagi dirinya dan memberi manfaat bagi orang lain. Jenis kedua yaitu tanah yang tidak bisa diperoleh manfaat dari fisiknya, tetapi ia memiliki manfaat yang lain, yaitu bisa menampung air hingga bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang-binatang. Seperti inilah perumpamaan jenis manusia yang hidup. Mereka memiliki hati yang bisa menjaga menghafal ilmu, tetapi mereka tidak memiliki pikiran yang cerdas dan tidak mau berusaha mengamalkan ilmunya. Mereka mahir dalam menghafal ilmu sehingga orang lain bertentangan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari ilmu mereka, maka orang-orang itu pun mendapat ilmu dari mereka dan mengamalkannya sehingga memperoleh manfaat dari ilmu yang ia terima. Sedang mereka yang hanya mahir dalam ilmu tidak mengamalkannya, tidak memperoleh manfaat apa-apa. Jenis ketiga yaitu tanah berlapis batu cadas yang tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman sehingga sendiri tidak memperoleh manfaat, juga tidak bisa menampung air sehingga tidak memberi manfaat pada orang lain. Seperti inilah perumpamaan manusia jenis yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak memiliki hati yang bisa menjaga ilmu dan menampung kefahaman. Apabila mereka mendengar ilmu disampaikan, maka mereka tidak bisa memanfaatkannya dan tidak pula menghafalkannya agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kesimpulannya adalah perumpamaan pertama yaitu orang yang memiliki manfaat dan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Perumpamaan kedua yaitu orang yang tidak memiliki manfaat untuk dirinya tetapi memberi manfaat pada orang lain. Dan perumpamaan ketiga itu orang yang dirinya sendiri tidak memberi manfaat dan ia juga tidak memberi manfaat pada orang lain. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini hadis sahih, hasan sahih, bab perintah agar mengajarkan Al-Quran. Dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta beramal dengannya, maka pada hari kiamat ia akan dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya seperti sinar matahari, dan kedua ibu bapaknya juga akan dipakaikan pakaiannya tidak ada bandingannya di dunia ini. Dan mereka yang berkata keheranan karena amal apa yang kami diberikan pakaian seperti itu, maka dijawab
maka dijawab dengan sebab bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh anak kamu berdua. Hadis riwayat Imam Hakim. Katanya ini hadis sahih menurut syarat syarah Muslim, tetapi keduanya tidak mengeluarkan. Dari Muaz Al-Juhani radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan beramal dengannya, maka pada hari kiamat kedua ibu bapaknya akan dibagikan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari seandainya matahari itu berada dalam rumah-rumah kalian di dunia. Jika ibu bapaknya saja memperoleh pahala sedemikian, bagaimana menurut pikiran Anda apabila bagi orang-orang yang mengamalkan sendiri? Riwayat Abu Dawud bab pahala membaca Al-Quran. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca atau menghafal Al-Quran, maka sesungguhnya ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam dadanya, sekalipun Al-Quran tidak diwahyukan kepadanya. Adalah tidak pantas bagi orang hafiz Al-Quran atau hafal Al-Quran marah bersama orang yang marah dan jahil bersama orang jahil, sementara kitab Allah berada dalam hatinya. Hadis riwayat Imam Hakim. Katanya hadis ini sahih isnadnya. At-Targhib 2352. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, ilmu itu ada dua macam, yaitu satu ilmu yang meresap ke dalam hati, maka itu ilmu yang bermanfaat. Dua ilmu yang hanya ada di lidah, maka inilah hujah tuntunan Allah atas Bani Adam. Hadis riwayat Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib dalam Tarikh dengan sanad hasan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah keluar menemui kami ketika kami sedang berada di Syufah. Lalu beliau bertanya, siapa di antara kamu yang suka pergi setiap hari ke Budhan atau Aqi', nama dua buah pasar di Madinah, lalu pulang dengan membawa 2 ekor unta betina yang besar punuknya tanpa melakukan suatu dosa, misalnya dengan cara mencuri atau memutus silaturahmi, misalnya bertengkar dengan pemiliknya. Kami menjawab, bahaya Rasulullah, kami semua menyukai hal itu. Beliau bersabda, mengapa tidak pergi seseorang di antara kamu ke masjid di pagi hari untuk belajar atau membaca 2 ayat dari kitab Allah? Saya bacalah. Demikian itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor betina. Dan seterusnya menurut jumlah yang sama dari unta. Riwayat Imam Muslim bab keutamaan membaca Al-Quran. Hadis nomor 1873. Maksud kalimat dan seterusnya menurut jumlah yang sama dari unta, bahwa 2 ayat lebih baik daripada 2 ekor unta betina daripada jumlah unta betina dan jantan. Yakni beberapa ayat Al-Quran yang dibaca itu nilainya melebihi jumlah unta betina dan unta jantan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah memberinya kefahaman agama. Aku hanyalah pembagi dan Allah lah yang memberi. Hadis Imam Bukhari bab siapa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya aku hanyalah pembagi dan Allah yang memberi. Maksudnya bahasa Rasulullah datang sebagai pembagi ilmu pengetahuan, sedang Allah satu-satunya zat yang berkuasa memberi hidayah, ilmu pengetahuan, kepahaman agama, kesadaran mengamalkan sesuai dengan maksud ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW memeluk saya dan berdoa, ya Allah ajarkanlah kepadanya Alkitab Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari bab doa Nabi, ya Allah ajarkanlah padanya Al-Quran. Hadis nomor 75. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu pengetahuan, munculnya kejahilan, diminumnya khamar secara bebas dan merebak perzinaan. Hadis riwayat Bukhari bab diangkatnya ilmu pengetahuan dan merebaknya kejahilan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi diberi semangkok susu, lalu aku meminumnya sehingga aku melihat bekas-bekas dahaga keluar dari kuku-kuku jariku. Kemudian sisanya aku berikan kepada Umar. Para sahabat bertanya, apa takwilmu tentang mimpi itu, wahai ya Rasulullah? Beliau bersabda, takwilnya adalah ilmu pengetahuan, yakni Umar radhiyallahu akan menerima bagian ilmu pengetahuan yang luas dari Rasulullah. Demikian pendengar rahmati Allah, mengenai keutamaan mencari ilmu. Insyaallah kita akhiri.
kifaratul majlis niat amal dan sampaikan. Insyaallah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa hamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.